Buma di sini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Buma mengajak setiap kita untuk fokus sama Tuhan. Kita datang dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dan sore nanti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan pimpin dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu?
kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus.
biasa. Kak Buma bangga banget sama kalian. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, ke akhir. Biarlah anak-anak Tuhan boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan mereka boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang punya teman di sekolah banyak banget? Ada? Ada dong semuanya. Kak Buma juga. Kak Buma punya teman banyak banget. Gak terhitung teman Kak Buma. Ada ribuan. Nah, pasti Kak Buma juga yakin kalau adik-adik di rumah punya teman banyak banget. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Buma mau bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa sih Kak? Ada berapa adik-adik? Jumlahnya ada berapa? 12. Banyak banget Kak Buma. 12 loh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya enggak? Walaupun Tuhan Yesus punya 12 murid, itu banyak banget loh. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, mengasihi. Tuhan sayang sama murid-muridnya. Sama seperti Kak Buma punya banyak teman dan Kak Buma mengasihi mereka semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus itu mau apa? Mau disalib. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya. Untuk apa Kak Buma? Untuk makan, merayakan malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sekalipun Tuhan Yesus itu Tuhan, sekalipun Tuhan itu yang paling berkuasa, tapi Dia apa? Mengasihi murid-muridnya yang biasa aja, yang di bawah Tuhan Yesus. Kan murid-muridnya, Tuhan Yesus gurunya. Tapi apa? Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah, pada saat malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan dan ke-12 muridnya mengadakan pesta perjamuan. Mereka makan dengan lahap. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus bilang ke mereka bahwa apa? Bahwa itu adalah malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, biasanya adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan, itu pasti apa? Ada penjaga yang sebelum mereka makan itu harus membasuh kakinya, mereka harus mencuci tangan. Tapi pada saat itu berbeda. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang melakukan hal itu kepada ke-12 muridnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan kita, walaupun murid-muridnya itu kecil, mereka yang di bawah Tuhan Yesus, mereka hanya seorang murid, tapi Tuhan tetap mengasihi tanpa membeda-bedakan. Nah, pada saat itu, ketika mereka masuk dan duduk di tempat duduknya masing-masing, Tuhan mengatakan apa? Malam ini aku ada bersama dengan kalian. Karena mungkin besok Tuhan sudah tidak bersama mereka lagi. Nah, pada saat itu sebelum mereka makan, Tuhan mengambil bak diisi air dan juga mengikatkan sebuah kain lena di pinggangnya. Untuk apa Kak Buma? Untuk membasuh kaki murid-muridnya. Wow, luar biasa banget Kak Buma. Tuhan Yesus seorang Tuhan, seorang guru, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu murid-muridnya bingung, loh, Tuhan, kan Tuhan itu guru kami, dan Tuhan itu yang terbesar di antara kami. Kok Tuhan malah
adik-adik yang membasuh kaki kami, kan itu salah. Harusnya kami yang membasuh kaki Tuhan, atau kami yang dibasuh orang-orang yang berjaga di sini. Tapi Tuhan mengatakan apa? Tidak. Karena mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik baca di rumah. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, terutama kepada Simon Petrus yang saat itu bingung, yang harusnya bukan Tuhan yang membasuh kaki-kaki muridnya, tapi murid-muridnya yang harus membasuh kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang ke Petrus seperti ini di ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu. Sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Dan kata Petrus kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku, dalam Tuhan Yesus." Nah, ketika di sini Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Petrus langsung apa? Langsung bersedia. "Tuhan, kalau begitu basuh juga kepalaku dan tanganku." Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak, cukup hanya kakimu saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pengertian kepada kita semua, kepada Kak Buma, juga kepada adik-adik, bahwa apa? Sekalipun Tuhan itu yang paling besar, sekalipun Tuhan itu yang paling berkuasa, tapi Dia tetap mengasihi, Dia tetap menjadi pelayan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Buma bangga gitu sama adik-adik yang sudah berani melayani Tuhan, membawa kantong persembahan, berdoa, memuji nama Tuhan. Kak Buma bangga. Karena apa? Karena sama yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga seperti itu, adik-adik. Walaupun Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, tapi Tuhan tidak pernah memandang orang lain itu remeh ataupun rendah. Tidak. Tuhan memandang semuanya sama. Bahkan Tuhan memandang dirinya pun sama seperti kita. Bahwa kita datang ke dunia ini untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekalipun kita mungkin lebih tua dari adik kita, tetap kita harus melayani adik kita. Seperti contoh, adik kita mau makan, masih kecil, kita sebagai kakak harus apa? Harus melayani dia. Kita ambilkan makannya, kita ambilkan minumnya, nggak apa-apa. Walaupun adik-adik sebagai kakak di rumah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memberikan teladannya kepada kita, bahwa sekalipun kita lebih tua, sekalipun kita lebih besar, sekalipun kita lebih kaya, sekalipun kita lebih pintar, sekalipun kita lebih apapun, kita harus tetap mengasihi sesama kita. Kita harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong, harus contoh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Buma rindu untuk setiap kita tetap melayani sesama kita. Seperti contoh, kalau disuruh mama, "Buma, tolong belikan garam, tolong belikan gula, mama mau masak." Harus apa? Harus mau. "Iya ma," nggak boleh bilang, "Bentar ma, aku masih main game." Tidak boleh, harus langsung, "Iya ma, siap." Langsung pergi ke warung. Nah, itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, teladannya yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya setiap kita tetap menjadi seseorang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita besar, walaupun kita lebih dari segalanya, kita harus tetap mengasihi sesama kita. Dan jangan lupa, harus jadi berkat buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh sombong. Anak Tuhan harus ramah. Kalau bisa, besok adik-adik ke gereja harus ajak temannya yang banyak, biar gereja Tuhan dipenuhi oleh orang yang rindu dan haus akan firman-Nya. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh Kak Buma sampaikan. Kiranya adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, ayat hafalannya untuk minggu ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 45.
Kak Buma bacakan untuk kita semua. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ayat hafalannya dihafalkan di rumah dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman bagi hidup anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan juga boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, jagai mereka dimanapun mereka berada, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk mengucap syukur karena penyertaan Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Tuhan, kini saatnya kami mau Tuhan berpisah satu sama lain, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kami, menjagai kami, dan Tuhan mempertemukan kami kembali di minggu depan dengan semangat dan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu di dalam melayani Tuhan. Biarlah guru-guru sekolah minggu Tuhan boleh menjadi berkat dan terang bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang di sekitar mereka Bapa. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Jadikan mereka juga berkat bagi teman-teman mereka Bapa. Dan Tuhan, dalam melalui firman-Mu, ajarkan kami Tuhan untuk tetap melayani, untuk tetap rendah hati, dan tetap mengasihi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah seluruh serangkaian doa kami Tuhan, yang hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.